Perkenalkan, nama saya Karnasi, saya dari kelas A2 Pagi Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Operasi. Yang pertama, berapa kali saudara hadir dalam kuliah melalui Zoom? 12 kali. Yang kedua, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, mempelajari tentang materi manajemen operasi dimulai dari pengertiannya, ruang lingkupnya, dan tujuan mempelajari manajemen operasi itu sendiri. Yang kedua, mempelajari tentang strategi operasi yang terdiri dari pembahasan tentang perencanaan strategi operasi yang khas, penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis, serta sasaran tujuan untuk mencapai strategi. Yang ketiga, mempelajari tentang materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas, di mana peramalan atau forecasting adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Peramalan merupakan kegiatan integral dari pengambilan keputusan manajemen serta pembahasan tentang cara mengukur tingkat produktivitas dan cara mendorong produktivitas di tempat kerja. Yang keempat, mempelajari tentang kapasitas produksi yang membahas tentang pengertiannya, aspek-aspek produksi, dan juga jenis kapasitas produksi. Yang kelima, mempelajari tentang manajemen persediaan yang merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah melalui dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. 6. Mempelajari materi tentang ekonomi order quantity, yaitu metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total atau penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Nomor 3. Apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Yang pertama, mengerjakan tugas berupa meringkas tentang materi manajemen operasi. 2. Tugas mencari materi tentang strategi operasi di Google dan diringkas. 3. Tugas menjawab pertanyaan dari video di YouTube yang ditonton tentang materi manajemen operasional. 4. Tugas membuat video record menjadi materi peramalan. Mencari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas dan dibuat kesimpulannya. 5. Tugas menjawab pertanyaan mengenai teori manajemen operasi. 6. Tugas mencari materi tentang ekonomi order quantity dan membuat contoh soalnya beserta jawabannya. 7. Membuat video record tentang materi economic order quantity. 8. Membuat ringkasan dari video dan artikel dari link yang sudah diberikan. 9. Membuat soal sebanyak 7 soal terkait materi manajemen operasi. 4. Kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Alasan saya mempelajari manajemen operasi adalah: yang pertama, manajemen operasi adalah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan atau menjual, membiayai atau mencatat rugi laba, dan memproduksi atau mengoperasikan. Maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berjalan. Yang kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Nomor 3, kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi.
Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu Anda untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang manajemen operasi. Nomor 4. Kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Soal bagian B. 1. Silakan buka link ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Yang pertama, jelaskan peranan manajemen operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Tugas manajemen operasi adalah mengatur dan mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan seperti perancangan produk, perancangan proses dan kapasitas, pengalokasian sumber daya, dan lain-lain. Semakin baik manajemen operasi dalam menjalankan aktivitas di atas, maka akan semakin meningkatkan daya saing perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing utama dalam bidangnya. Yang kedua, kenapa saat ini ada kecenderungan industri farmasi MNC atau multinational company melakukan proses merger atau akuisisi? Alasan untuk memperkuat struktur keuangan karena industri farmasi memerlukan dana atau modal yang sangat besar untuk penemuan obat baru atau drug discovery. Proses penemuan obat baru biasanya membutuhkan waktu 5-20 tahun, membutuhkan dana yang sangat besar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nomor 4. Sebutkan pentingnya manajemen operasi untuk bidang-bidang fungsional lainnya. 1. Berkaitan dengan desain, operasi, pengawasan, sisi penawaran. Yang A. Manajer pemasaran dapat memahami kemampuan dan keterbatasan produksi atau operasi. B. Manajer keuangan dapat merencanakan ekspansi kapasitas, kebutuhan modal, aliran kas, dan lain-lain. Yang C. Para akuntan dapat menghitung akuntansi, biaya, harga pokok pabrik, melakukan auditing dan pengawasan produksi dan persediaan. Yang D. Manajer personalia dapat mengetahui kompleksitas desain pekerja, training atau keterampilan yang diperlukan secara seleksi karyawan. Yang E. Ahli komputer dan sistem informasi dapat mengembangkan berbagai sistem yang diperlukan. Yang 2. Sekitar 70% aktiva yang ada persediaan, mesin, alat di bawah pengawasan manajer produksi atau operasi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, HSE, social responsibilitas. 5. Sebutkan 5 tanggung jawab keputusan utama. 5 major decision area di dalam manajemen operasi. Yang pertama, 1. Proses. Sangat menentukan apakah perusahaan bisa survive atau tidak, untung atau rugi. Proses yang generated dan panjang akan meningkatkan cost, sebaliknya makin sederhana prosesnya akan menurunkan cost. Yang kedua, capacity atau output persatuan waktu. Sangat penting untuk menjamin kontinuitas supply. Kalau demand besar maka capacity harus besar. Yang ketiga, inventory atau persediaan.
merupakan sumber daya yang menganggur dan memberi nilai lebih jika sudah dijual. Inventory tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu cash flow, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena sangat berisiko tinggi bagi perusahaan atau biasa menyebabkan loss of sale. Yang keempat, quality atau derajat kepuasan cocok dengan tujuan penggunaan, biasa membangun kepercayaan. Yang kelima, manpower merupakan unrecovered aset, harus menguasai teknologi. Nomor 2, setelah Anda membuka link tersebut, materi-materi apa saja yang Anda dapat pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Yang pertama, kita mempelajari tentang sejarah manajemen operasi. Yang kedua, mempelajari tentang pengertian apa itu manajemen operasi. Manajemen operasi yaitu merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang atau jasa atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 3. Mempelajari tentang strategi operasi yang membahas tentang perencanaan strategi operasional yang khas, penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis, serta sasaran dan tujuan dan pencapaian strategi. Nomor 4. Mempelajari tentang peramalan dalam proses produksi. Nomor 5. Mempelajari tentang kapasitas produksi, yaitu yang merupakan suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Nomor 6. Mempelajari tentang merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. 7. Mempelajari tentang manajemen persediaan yang merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Nomor 3. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video tersebut. Jumlah video yang ditonton 5. Video pertama berbicara mengenai materi tentang manajemen produksi. Nama pembicara Dewi Kenes. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen produksi. Video yang kedua berbicara mengenai manajemen operasi atau pendahuluan. Nama pembicara Budi Harsanto. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen operasi. Video yang ketiga berbicara mengenai manajemen operasi dalam pengertiannya. Nama pembicara Iqbal Satyanegara SEMSI. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat mengenai pengertian manajemen operasi. Video 4 berbicara mengenai manajemen operasi 1. Nama pembicara Rahmat Hidayat, Dea Dwi Arfiani, Rika Nurhikmah, Aldi Novianto Purnomo, Magafira Rengkung, Koshi Dewanggana, Valia Askia Putri, Melia Febi. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pengertian manajemen operasi. Video kelima berbicara mengenai pentingnya manajemen operasi. Nama pembicara Stephanie Goni. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pentingnya manajemen operasional. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan
Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen persediaan penting bagi perusahaan karena manajemen persediaan berfungsi untuk mengatur setiap persediaan yang ada di dalam perusahaan. Tentunya manajemen persediaan merupakan bagian penting bagi perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak mengalami kekurangan. Nomor 5. Apa yang dimaksud just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan sefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya atau baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaat just in time bagi saya mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, pengendalian kualitas dalam proses, penggunaan mesin dan fasilitas lebih baik, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Manfaat just in time bagi perusahaan yang mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. Yang B. Mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. Yang C. Mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang D. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang E. Mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil. Yang F. Penggunaan mesin dan fasilitas produksi lebih baik. Yang G. Dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dari supplier. Yang H. Layout pabrik menjadi lebih baik. Yang I. Integrasi dan komunikasi di antara fungsi-fungsi manajemen menjadi lebih baik. Nomor 6. Jelaskan metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Nomor yang 1. Weight Moving Averages atau WMA. Model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Yang kedua, Single Exponential Smoothing atau SES. Pola data yang tidak stabil atau perubahannya besar dan bergejolak umumnya menggunakan model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing models. Metode single exponential smoothing lebih cocok digunakan untuk meramalkan hal-hal yang fluktuasinya secara acak atau tidak teratur. Yang ketiga, regresi linear model. Analisis regresi linear adalah suatu metode populer untuk berbagai macam permasalahan. Menurut Harding, tahun 1974, dua variabel yang digunakan, variabel X dan variabel Y, diasumsikan memiliki kaitan satu sama lain dan bersifat linear. Rumus perhitungan regresi linear yaitu sebagai berikut. Keterangan Y hasil peramalan. Periode sama dengan perpotongan dengan sumbu tegak B sama dengan menyatakan slope atau kemiringan garis regresi. Metode sebab akibat atau kausal metode atau korelasi. Peramalan perlu dipelajari masih karena sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Yang ketujuh, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori.
1. Mengelompokkan para pegawai unggulan. Perusahaan-perusahaan papan atas cenderung mengelompokkan para pegawai unggulan menjadi satu untuk mengerjakan proyek-proyek perusahaan. Pertama, produktivitas meningkatkan di area yang paling berdampak pada perusahaan. Kedua, pegawai-pegawai unggulan cenderung lebih kompetitif, sehingga dengan sendirinya akan menciptakan lingkungan kompetitif yang berdampak positif terhadap produktivitas. Yang kedua, memberikan hadiah dan imbalan yang kreatif atau bukan berbentuk moneter. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tenaga kerja yang bahagia dan puas lebih produktif daripada mereka yang dibayar tinggi. Oleh karena itu, dengan memberikan tunjangan dan imbalan yang kreatif, pegawai Anda akan lebih cenderung membalas budi pada perusahaan. Yang ketiga, menanamkan budaya perusahaan yang produktif. Cara lain adalah dengan memelihara budaya perusahaan yang produktif, dengan berhati-hati dan memilih dan merekrut para kandidat unggulan yang termotivasi tinggi dan berpikir objektif akan meningkatkan sejumlah tenaga kerja produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel dan Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dan dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Yang ke-9, apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi? 1. Daring, dan 4. Apa yang Anda peroleh mempelajari manajemen operasi melalui daring? Kesan mempelajari manajemen operasi saya secara daring memiliki kesan yang baik. Melalui kuliah daring, penyampaian materi manajemen operasi dapat disampaikan dengan baik serta diberi materi serta tugas-tugas yang membantu mengasah kemampuan mahasiswa dalam memahami setiap materi dalam manajemen operasi. Manfaat yang saya peroleh ialah manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama pada tiap perusahaan. Selain fungsi pemasaran dan keuangan yang saling berhubungan sangat erat dengan fungsi bisnis yang lain. B. Manajemen operasi akan memberitahu kita yang ingin mengetahui bagaimana sebuah barang atau jasa dihasilkan. Yang C. Mempelajari manajemen operasi supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan dalam manajer operasional. Yang D. Memahami manajemen operasi karena pada bagian manajemen ini adalah bagian yang bisa dibilang paling banyak menyedot biaya dalam sebuah perusahaan.